adalah tentang pertarungan dua kerajaan seperti catur gitu ya. Namun ini lebih sederhana. Intinya adalah dua kerajaan ini saling menyerang. Cara menangnya adalah ketika salah satu dari bidak ini bisa dihabiskan atau bendera Panji ini terlebih dahulu diambil ya. Jadi sebanyak apapun pasukannya, kalau bendera Panjinya sudah diambil, dia akan kalah gitu ya. Cara mengambilnya, bagaimana cara mengambilnya? Misalkan salah satu bidak itu nanti ada kondisi katakanlah sudah habis atau sejenisnya, dia bisa di sini dan dia tinggal ambil panjinya seperti ini, sehingga meskipun pasukannya masih banyak, tapi ketika panji ini sudah diambil, dia sudah pasukan tersebut sudah dinyatakan kalah. Nah, untuk bermainnya ada 3 peraturan utama, yaitu cara berjalan, cara menyerang, dan cara bertahan. Untuk cara berjalan, dia hanya bisa melangkah 1 petak saja ya, tidak boleh serong. 1 petak itu dia bisa maju, dia bisa mundur, dia bisa kanan, dia bisa kiri. Kalau catur kan hanya maju aja ya, bidak-bidak pionnya. Tapi kalau ini bisa kemanapun, bisa maju, mundur, kanan, kiri. Yang penting tidak serong, dan semuanya itu hanya 1 petak. Sementara untuk peraturan kedua, cara menyerang kita harus bisa menggunakan lingkaran-lingkaran serang ini yang ada ini ya, untuk menyerangnya. Jadi meskipun dia bersebelahan, dia tidak akan bisa saling makan gitu ya, karena tidak ada celah. Tapi meskipun dia jauh, dia bisa memakan. Contohnya seperti ini. Bidak ini bisa memakan bidak yang ini karena ada jalur serang yang terbuka. Set masuk, set keluar. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa lingkaran-lingkaran ini seperti jalur hisap dan menghempaskan gitu ya. Jadi masuk, menghempaskan, lurus saja masuk, menghempaskan, masuk, menghempaskan gitu. Jadi semua yang ada lewat jalur ini dia bisa menjadi jalur serang yang bisa dimakan gitu ya. Dan ada 2 jalur serang, yang besar dan yang kecil gitu ya. Nah, ini juga bagaimana kita bisa membalasnya? Dia bisa dibalas dengan ini. Caranya sama dengan menggunakan jalur serangnya. Masuk, lepas, lihat sini ya. Kemudian sama juga, ini juga bisa dibalas dengan ini. Ya, masuk, lepas, kena seperti ini gitu ya. Dan apakah ini juga bisa dibalas dengan ini juga? Bagaimana? Sama. 1, lepas, ini apakah dia masih bisa dibalas? Bisa. Dengan mana? Dengan bidak yang ini. Bagaimana bisa? Coba kita lihat apakah dia terhubung. 1, 2, 3, dan 4. Jadi selama jalur serangnya itu terhubung satu sama lain, sejauh apapun dia bisa menyerang. Kalau sementara ini sedekat apapun dia tidak akan bisa saling memakan. Jadi seperti itu. Kemudian peraturan berikutnya yang ketiga adalah dia ada sistem tumpuk ya. Bertumpuk itu adalah untuk bertahan. Contohnya bagaimana? Misalkan ada kondisi seperti ini. Nah, ada bidak yang seperti ini bertumpuk. Tak ini. Nah, kalau dalam ini harusnya bidak yang ini dengan jalur serang yang terbuka dia bisa memakan kalau tumpuk bidak ini. Namun karena dia ada 2 dan dia 1, dia tidak boleh. Karena berarti kalah jumlah. Karena untuk memakan jumlah bidak yang diserang, dia jumlahnya harus sama atau lebih besar. Misalkan ini 2, dia tentu bisa langsung makan 2 seperti ini, dapat 2 langsung. Atau dia 3 bisa langsung makan 2. Karena prinsipnya adalah jumlahnya sama atau lebih besar baru bisa memakan bidak sasarannya. Nah, syaratnya seperti ini contohnya. Dia memutar dan dia bisa memakan. Seperti ini langsung dapat 2. Nah, untuk seperti ini ketika bidak yang bertumpuk ini dia setelah memakan, dia harus berpencar. Berpencarnya kemana? Berpencar boleh ke kanan, kiri, depan, atau belakang. Dalam kondisi seperti ini, kanan, kiri sudah tidak bisa, berarti pilihannya hanya belakang dan depan ini. Sehingga dari sini bidak koin yang bertumpuk dia tidak selalu overpower, karena dia setiap kali menyerang dia harus pecah lagi. Untuk kuat lagi kita harus tumpuk lagi, dan menyerang kita pecah lagi. Seperti itu. Nah, tapi ada kondisi di mana dia tidak harus pecah. Bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika di sini ya. Nah, makan ke sini, ke sini, ke sini. Makan di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa pecah. Kenapa? Karena ke sini tidak ada petak, ke sini tempat lawan, sehingga dia setelah makan pun dia bisa tetap utuh. Begitu. Namun ada juga kondisi yang misalkan seperti ini.
ketika dia ada di sini ya, misalkan mau makan bidak hitam yang ini, dia bisa langsung makan sendiri 1, 2, dan 3 seperti ini makan, tapi dia akan berpecah. Tapi meskipun dia tertutupi, tapi merah-merah ini adalah teman dia sendiri, sehingga dia bisa memilih langsung berpencar ke tumpukan yang manapun. Jadi seperti itu. Dan dalam satu giliran kita bisa memilih 1 dari 3 aksi: melangkah saja, makan saja atau menyerang saja, atau menumpuk saja gitu ya. Jadi dalam satu giliran saya naik gitu ya, giliran berikutnya saya makan, giliran berikutnya saya melangkah gitu ya. Dan juga pada satu giliran selain menumpuk, Anda juga bisa menurunkan. Misalkan giliran ini seperti ini ya, ini dia terancam nih karena mau dimakan dua-duanya, atau ini ada 3 gitu ya, karena dia terancam karena mau dimakan 3-tiganya. Daripada dua-duanya kena, Anda turunkan 1 seperti ini juga boleh. Jadi Anda hanya bisa melangkah saja, menyerang saja, tumpuk atau turun saja. Dengan objektif permainan adalah mengambil panji ini, atau dengan cara menghabiskan pasukan. Jika pasukan sudah habis, panji otomatis sudah bisa dikuasai. Seperti itu, sederhana, dan selamat mencoba.